bahwa kita dihadirkan ke dunia bukan semata-mata hanya wujud manusia yang pasif, tetapi Allah punya tugas menugaskan kita bahwa ciptaan yang ada ini telah disediakan bagi kita untuk kita tetap menjaga, merawat, dan akhirnya melestarikan agar ciptaan Tuhan tidak punah di saat ini. Maka kalau kita bicara dari spiritualitas dari Fransiskus Assisi, inilah lambang kehadiran Allah yang mencintai seluruh kehidupan, ciptaan Allah yang sempurna. Kenapa? Karena dengan melihat bahwa bumi rumah kita bersama, Santo Fransiskus Assisi itu meninggalkan kehidupan yang mapan. Dia hidup di hutan, dia berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan, dia berbicara dengan binatang, bahkan serigala pun dia tunduk dan mengerti apa yang dimaksud oleh Santo Fransiskus Assisi. Ini loh gambaran bahwa Santo Fransiskus Assisi sebagai sosok yang menghadirkan Allah yang mencintai bumi menjadi rumah bersama bagi manusia yang bermartabat, menjadi rumah bersama bagi hewan-hewan yang telah diciptakannya, menjadi rumah bersama bagi tumbuh-tumbuhan, menjadi rumah bersama bagi semua yang telah diciptakan Allah baik adanya. Maka tugas kita tidaklah mudah di zaman ini. Generasi-generasi muda kita senantiasa seakan-akan tidak pernah peduli dengan ini semuanya. Karena apa yang menjadi tugas keputusan Allah bagi manusia yang bermartabat ini, mohon maaf, generasi muda seakan-akan hanya terus memuja-muja tentang teknologi dan mengesampingkan tentang tugas ini. Maka pada hari ini, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, pertanyaan refleksi bagi kita semua, di mana dan kapan Bapak Ibu anak-anak bisa menjamah Allah, bisa meraba Allah, bisa menemukan Allah di zaman yang serba digital ini? Tentu setiap manusia, setiap kita yang ada ini berbeda-beda dalam cara bisa menjamah Tuhan, meraba Tuhan, dan menemukan Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang baik, meskipun Allah hadir, tetapi kadangkala kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena kita tertutup mata batin kita tentang kehadiran Allah melalui ciptaan. Nah, sharing. Yuk, ya kalau semua nanti ada ini apa ini ya? Satu-satu, kalau satunya 10 menit. Berapa orang ini? Satu orang sharing 10 menit, berapa butuh berapa jam? Jangan malam-malam. Besok gereja. Di gereja kita menemukan Tuhan atau di sini kita menemukan Tuhan? Caranya gimana bisa menemukan Tuhan? Doa bersama gitu. Satu, saya pembelajaran Cibone dengan di Cibarusa, saya lebih menyukai Cibarusa. Karena apa? Saya bisa bersahabat dengan tanaman saya, dengan pohon-pohon saya. Tapi kalau di Cibone saya nggak punya. Tidak bersahabat dengan saya kan? Ya, bersahabat dengan manusia. Tapi kalau kita di sana, kita nggak ngerasa apa hari-hari itu lewat begitu aja. Nggak berasa juga saya ditinggal Pak Budi udah 2 tahun. Nggak berasa. Jadi saya jalanin aja.
saya merasa bersyukur saya diberi kesempatan untuk menikmati pemberian Tuhan, salah satunya kebun saya itu. Baik, yang lain. Tepuk tangan dulu dong. Yang lain silakan. Bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan, bisa menjamah, bahkan bisa menemukan Tuhan dalam iman kita ini? Masing-masing berbeda loh ya. Tingkatnya berbeda. Tapi pertanyaan, benarkah kita berjumpa dengan Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Coba kita lihat sekarang ya. Dialah yang memberikan hidup, napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Menegaskan seluruh ciptaan di bumi bergantung pada pemberian Allah. Menjaga bumi berarti menghormati sumber kehidupan yang berasal dari Allah itu sendiri. Semoga ini bisa memicu Bapak Ibu untuk berkata-kata. Ulang ya. Menjaga bumi berarti menghormati sumber kehidupan yang berasal dari Allah. Apa sih yang menjaga bumi menjadi sumber kehidupan yang berasal dari Allah? Ketika ini boleh ya saya urutkan ini. Bude Pak mengasihi Mbak Ana dan si Betari. Ini sebenarnya tergerak hatinya menemukan Allah yang telah mengasihi Bude Pak. Ketika Clara mencintai anaknya, mencintai tetangganya enggak kamu? Ya? Enggak lah. Itulah bagiannya. Saya bayangkan ini yang paling berat ini. Ketika nagih hutang, kamu nagih hutang ya? Keliling dari keluarga-keluarga tiap bulan itu. Nagih hutang enggak? Enggak ya? Susah enggak? Masih diomeli enggak? Enggak. Ini bagian loh. Membantu Bapak Ibu keliling setoran tiap bulan. Ini bukan penagih hutang Mbak Indri. Itulah bagian mau menjawab, menemukan Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita ini. Ini Elizabeth Saminin. Ketika melayani saya hari ini, saya dimasakin. Mau tahu yang saya makan selama hari ini? Kamu cerita, saya cerita. Kok kamu nggak lihat saya? Kamu belum mencintai saya lagi. Pandanglah mumpung masih ada. Di rumah saya sebenarnya ini kan semua mencintai. Terima kasih istriku. Gitu ya. Biasa makan Pak dari, jangan ikut-ikutan nanti kalau pada sakit ya. Bisa rebus. Biru kukus ya, rebus kukus. Telur rebus. Kukus ya tuh. Entah terus kan saya. Kukus semua. Tambah kukusan. Enggak, saya belum makan nasi Pak dari ini. Tapi macam-macam Mas. Yang saya kukus Mas. Ya, dan diceritain tadi 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, banyak. Dikasih pare. Pare juga saya kukus. Pare kukus gak ada lauknya. Ya udah itu aja saya makan Pak dari ini. Maka kalau di Barusa pasti ada kayak cingol rebus. Nah, ketika Bu Makrina mencintai semua orang dan tetangga dengan suaminya, itu sebenarnya mencintai cipta Tuhan, menemukan Tuhan di situ. Mau nih Mas Bambang woro-woro tiap ada informasi baru di grup ini, itu bagian mau mengingatkan kita bahwa Mas Bambang mengingatkan kita untuk senantiasa mencintai Tuhan, menemukan Tuhan. Misalkan apa namanya? Dirman. Hah? Pak Dirman. Pak Dirman. Ini dari mana, nama mana ini? Dari Jawa. Batak ya? Nias, Pak. Oh Nias, Nias. Iya, Nias sampainya Batak sana kan ya. Kalau si toli-toli sana ya. Masa? Iya, tahu saya punya teman dari Nias kok gitu. Ya, si Bulga Nias sana. Datang di sini ngapain sama Bapak? Mas Dirman ini kesini juga mau menemukan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Ketika Pak Gregorius tadi saya membaca inspirasi,
Bapak itu memberikan warta bahwa menemukan Tuhan di dalam dirinya. Pak Himawan melakukan gerakan sosial, itu juga bagian. Pak Chandra, semuanya sampai ke sini. Nanti kalau satu persen nggak bisa ya. Ketika kita berjumpa di sini, sebenarnya kita diundang mau menemukan Tuhan dengan cara kita masing-masing menurut kitab suci ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu dia nyiram bunga depan rumahnya, Sambil ngomong. bunga, Iya, kan nggak tumbuh marah. yang baik ya, memberikan keindahan bagi hati saya, hati suami saya, hati anak-anak saya. Itulah sebenarnya sedang menemukan Tuhan di dalam dunia. Ketika Pak D ngupload mengenai video-video, mengingatkan kita supaya kita semakin bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita. Ketika Bude Willem dengan segala keterbatasannya usia yang ini, tapi tetap terus ikut kur, meskipun suara juga gitu, tapi tetap mau jalan, ikut kur gitu. Ini bagian mau mengambil bagian bahwa Tuhan masih menggunakan saya dengan apa yang saya miliki. Ini nggak saya ceritakan satu tiga dosa ini. Ya, udah cerita sendiri. Tante Semi mau cerita menurut sampainya enggak? Ya. Tante Semi ini kalau ada kegiatan besar apa yang dilakukan? Tahu-tahu semua ada. Muter. Dikunjungi, yang sering kunjungi budaya. Kalau pagi-pagi udah berdua nongkrong diam aja gitu. Nyari cara Tahu aja ya gitu. Kalau saya lewat itu berdua asik banget itu ya. Berarti ada sesuatu yang dipikirkan. Ini tukang masak. Kalau rumahnya pasti liwetan sekarang modelnya. Mau apa? Mau bakar. Nah, ini bagiannya. Punya karunia yang masing-masing. Itulah sebenarnya Bapak Ibu menemukan Tuhan. Maka hanya sekian aja supaya nggak terlalu malam. Silakan. Ibu Cibarusa membacakan kisah inspiratif. Karena dia cintai Cibarusa daripada cinta ke Padahal dia dilahirkan bonde. Sorry. Kisah inspiratif Santo Franciscus Assisi. Pada abad ke-13, di kota kecil Assisi, Italia, hiduplah seorang muda bernama Franciscus. Ia berasal dari keluarga kaya.